Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bab 2. Bab 2 ini ada pidato persuasif. Ini adalah bab setelah dari teks laporan hasil percobaan. Teman-teman sebelumnya pasti sudah mengetahui apa sih pidato itu? Ya. Lalu apa sih bedanya pidato yang biasa teman-teman kenal dengan pidato persuasif? Mari kita pahami bersama. Apa ya pidato persuasif itu? Ada yang tahu? Teman-teman ada yang tahu? Boleh beri masukannya. Pidato sendiri adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang sesuatu hal. Lalu kalau persuasifnya adalah ajakan atau bujukan. Jika digabungkan, apa sih pidato persuasif itu? Pidato persuasif adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk mengajak atau membujuk pendengar untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh si penutur atau orator. Lalu ada apa aja ya contoh pidato? Ada pidato kenegaraan, pidato sambutan, pidato peresmian, pidato laporan, dan pidato kampanye. Tujuan pidato persuasif apa ya? Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens ini pendengar ya, para pemerhati agar melakukan sesuatu yang di sini yang dimaksud adalah sesuatu yang diinginkan oleh si orator dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenaran agar meyakinkan orang untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Itu tujuan dari pidato persuasif. Cara memersuasi ada apa aja ya? Ada 3 pendekatan teman-teman. Ada yang melalui etika, lalu kedua melalui emosi, yang ketiga melalui logika. Etika, ada yang tahu etika apa? Etika ini berkaitan dengan hak dan kewajiban moral atau akhlak mengenai baik atau buruknya suatu hal. Contoh, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Memubazirkan sumber daya ini adalah tidak bermoral, benar tidak? Karena mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Lalu yang kedua adalah emosi. Emosi adalah luapan perasaan yang berkembang. Contoh, coba pikirkan jutaan hewan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Menurut teman-teman gimana nih perasaannya nih? Hewan yang kehilangan rumahnya. Lalu yang kedua, jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Senang ya kalau banyak hutan yang indah, kita bisa menghirup banyak oksigen. Lalu yang ketiga melalui logika. Logika apa ya teman-teman? Logika ini berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contohnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Logis gak teman-teman? Logis ya. Lalu struktur pidato persuasif ada apa aja teman-teman? Ada 3. Pertama, pendahuluan, kedua, isi, dan ketiga adalah penutup. Di dalam pendahuluan ada apa aja ya? Sudah ada yang tahu teman-teman? Pendahuluan atau pembukaan itu ada 1, sapaan hormat, kedua, ucapan syukur, ketiga, pengenalan masalah, dan keempat, pernyataan posisi. Posisi masalah ini bagaimana ya? Lalu isi adalah inti pidato, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan orator pada bagian ini. Jadi si orator ini mengimbau atau mengajak, membujuk para pendengar atau audiens untuk melakukan sesuatu hal yang diinginkan oleh si orator. Yang ketiga adalah penutup. Isinya apa aja di dalam penutup? Ada harapan, permohonan maaf, terima kasih, dan salam penutup. Salam penutup seperti wassalamualaikum bisa, dan sebagainya. Kaidah kebahasaan sekarang teman-teman. Teman-teman sepertinya sudah paham ya, ini ada 7 kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam pidato persuasif. Yang pertama, kalimat aktif. Kedua, kata tugas. Ketiga, kata emotif.
Keempat, kosakata bidang ilmu. Kelima, sinonim. Keenam, kata benda abstrak. Ketujuh, nominalisasi. Kalimat aktif, teman-teman tahu ya? Kalimat yang subjeknya aktif melakukan kegiatan atau aktivitas. Bangsa kita memiliki semangat kebersamaan atau gotong royong yang sudah teruji oleh sejarah. Memiliki semangat kebersamaan. Ini adalah kalimat aktif. Lalu yang kedua adalah kata tugas. Kata tugas yaitu jenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan atau biasa kita kenal dengan preposisi, kata hubung yang biasa kita kenal dengan konjungsi, kata sandang atau kata seru. Contohnya, marilah kita jaga dan kita rawat bersama agar nilai kesetiakawanan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Dan kata hubung, agar kata hubung itu kata hubung dan kata hubung di kata depan yang kata sandang. Yang ketiga adalah kata emotif. Emotif ini pasti kaitannya dengan perasaan. Contoh, penggunaan sumber daya alam secara berlebihan akan menghancurkan tanah. Rasanya gimana nih kalau misalkan tanah kita hancur? Sedih ya. Yang keempat adalah kosakata bidang ilmu atau biasa dikenal dengan kata istilah. Kata yang memiliki arti khusus terkait bidang atau keahlian tertentu. Contoh, kalau membahas tentang perbankan, berarti ada kata defisit, surplus, dan bunga. Tidak mungkin di dalam kata perbankan ada hama, bibit, panen, atau irigasi, karena itu adalah kurang tepat. Kata-kata hama, bibit, panen, dan irigasi masuk ke dalam kata istilah pertanian. Yang kelima adalah sinonim. Sinonim teman-teman tahu ya, bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Contoh, benar atau betul. Contoh lain, ganteng atau tampan. Seperti itu ya teman-teman. Yang keenam adalah kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata benda yang berasal dari kata sifat atau kata kerja yang tidak merujuk objek, melainkan suatu kejadian atau hal yang tidak terlihat. Ketakutan menurut teman-teman terlihat tidak? Tidak ya, itu rasa. Kegembiraan juga ya, tidak terlihat ya. Nominalisasi, proses tata bahasa mengubah kata benda atau kerja atau sifat menjadi kata benda. Contoh, pemerintah memberlakukan undang-undang anti kekerasan. Ini kata kerjanya berlaku menjadi kata benda, jadi memberlakukan, mendapat awalan mem dan akhiran an. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.